Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Menu Rizky dengan NPM 20120111329. Pada kali ini saya akan membahas tentang 5 fakta bisnis franchise yang menguntungkan sebagai penilaian untuk mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana SHMH. Yang pertama adalah Jeko Donuts. Generasi milenial pasti sangat akrab dengan merek donat yang satu ini. Kehadirannya pada tahun 2005 berhasil menggeser nama besar brand donat lain di tengah masyarakat Indonesia. Akan tetapi kehadirannya membuat banyak persepsi yang salah dengan menebak bahwa Jeko Donuts merupakan contoh waralaba asing. Padahal ini adalah UKM lokal Indonesia yang kini telah menjadi perusahaan yang besar. Perusahaan ini didirikan oleh Johnny Andrean, seorang pengusaha yang sukses di bidang salon. Jeko bukan saja memproduksi donat, namun juga yogurt beku dan kopi. Franchise ini merupakan produk UKM Indonesia yang berkembang sangat pesat. Hanya dalam waktu 2 tahun, Jeko berhasil membuka gerai di Singapura, Australia, dan Hong Kong. Saat ini paling tidak ada 60 gerai di negara tersebut ditambah Filipina. Gerai lokalnya sendiri sudah ratusan tersebar di berbagai kota di Indonesia. Yang kedua adalah Kun Thai Tea. Bermula dari penjualan melalui gerobak kecil di Bangkok, Kun Thai Tea kini memiliki pertumbuhan bisnis yang terbilang pesat. Hal ini berbanding lurus dengan semakin maraknya minuman Thai Tea di kalangan anak muda. Pada akhirnya, bisnis waralaba ini menyebar di beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Masuknya Kun Thai Tea dengan membuka banyak gerai di Indonesia pun terbilang wajar. Rasa Thai Tea yang cenderung manis cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Terlebih, salah satu keunggulan Kun Thai Tea adalah rasa tehnya yang segar karena disajikan setiap hari di depan para pelanggannya. Dengan hadirnya cita rasa baru yang ditawarkan oleh Kun Thai Tea, masyarakat Indonesia memiliki alternatif lain untuk pilihan minuman teh. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 2017, Kun Thai Tea menargetkan dapat membangun sekitar 50 outlet di Indonesia dengan bekerja sama dengan para pemegang waralaba di Indonesia. Kun Thai Tea memiliki 2 tipe, yakni franchise standar dan master franchise. Tentunya kedua paket yang ditawarkan ini memiliki hak dagang yang berbeda seperti fasilitas kios, counter, toko inline, hingga keuntungan lainnya yang didapatkan. Untuk membeli franchise Kun Thai Tea, sekiranya diperlukan biaya minimal 15 juta. Yang ketiga adalah KFC. KFC merupakan salah satu restoran fast food penyedia fried chicken. Rasa ayamnya yang renyah dan lezat selalu berhasil membuat pelanggan kembali dan lagi. Tak heran jika KFC menjadi salah satu makanan yang dipilih banyak masyarakat di Indonesia, bahkan jika mereka bepergian ke luar negeri. Sehingga jika berniat untuk memiliki bisnis waralaba KFC, kita tidak perlu takut untuk kehilangan pelanggan, karena umumnya gerai KFC selalu ramai dikunjungi pelanggan. KFC Indonesia sendiri sebetulnya tidak memberikan franchise, melainkan mereka akan menyebut sebagai mitra jika ingin bekerja sama. Modal untuk membuka satu gerai KFC bisa mencapai 4,5 hingga 9 miliar. Yang keempat adalah Coolduck. Mungkin kita sudah tidak asing dengan gerai asal Korea yang satu ini. Perusahaan yang telah berdiri selama 28 tahun ini telah membuka hampir 200 gerai yang tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hadirnya Coolduck di Indonesia tidak terlepas dari Korean Wave yang mengakibatkan banyak masyarakat menggemari sesuatu yang berbau Korea, termasuk kuliner. Coolduck menyajikan camilan ringan berupa honey chicken yang memiliki cita rasa unik yang berbeda dari kuliner ayam yang lain. Ditambah topping lain berupa tteokbokki, makanan khas Korea yang dibuat dari tepung beras, membuat cemilan ini semakin lezat untuk disantap. Di Indonesia, pemegang hak franchise Coolduck adalah Lydia Sani dari PT Hanabel Indomarga. Untuk mendapatkan izin bisnis franchise ini, dibutuhkan modal yang cukup besar, yakni sebesar 350 juta untuk outlet semi counter dan 1 miliar jika ingin yang sudah dalam bentuk restoran.
Jika kita membuka bisnis franchise yang satu ini, kita akan mendapatkan bahan serta bumbu yang didatangkan langsung dari Korea, dan rata-rata dalam sehari kita bisa menjual hingga 200 cup dan diperkirakan omzet perharinya mencapai 7 juta. Dan yang kelima adalah Indomaret. Indomaret merupakan salah satu minimarket yang cukup banyak di Indonesia. Setiap beberapa meter, pastinya kita akan menemukan Indomaret di pinggir jalan. Hal ini terbilang wajar, karena Indomaret menjual barang serta kebutuhan sehari-hari yang memang dibutuhkan banyak orang. Untuk waralaba Indomaret sendiri, diperlukan dana investasi minimal 394 juta. Syarat lainnya yang harus dipenuhi diantaranya harus warga negara Indonesia, fokus ingin mengembangkan bisnis waralaba Indomaret, serta memiliki perizinan lokasi yang hendak dijadikan tempat usaha. Kelebihan dari waralaba ini adalah promosinya yang berskala nasional, serta memiliki brand yang cukup kuat di mata para pelanggan. Namun kekurangannya sendiri adalah jumlah gerainya yang terlalu banyak, sehingga kompetisi yang terjadi antar toko semakin sulit.